Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati dari PGSDC semester 6 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester model pembelajaran IPS SD dengan judul Kombinasi Google Classroom dengan Kahoot dalam pengajaran IPS di tengah pandemi COVID-19 berbasis e-learning. Dengan tema IPS sebagai kekuatan dalam praktik pengajaran di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, dunia pendidikan saat ini sedang diperangi oleh sebuah virus COVID-19 yang berasal dari Cina. COVID-19 mulai mewabah di Cina pada Desember 2019. Penyebarannya semakin meluas ketika manusia menghiraukan virus ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Rusia, Brazil memiliki angka positif dan kematian terbesar di dunia. Bukan hanya di Eropa, COVID-19 pun sudah masuk ke Asia, salah satunya yaitu Indonesia yang memiliki jumlah positif terbanyak di Asia Tenggara. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini akan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Kompas, pandemi COVID-19 terjadi di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pariwisata, dan pendidikan. IPS sangat penting dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena IPS lebih menekankan pada keterampilan memecahkan masalah, baik masalah sendiri maupun masalah yang luas atau kompleks. Dengan IPS, masalah yang dihadapi dapat dipecahkan, dan IPS akan menjadi solusi dari masalah tersebut. Masalah-masalah kerap sekali muncul, salah satunya COVID-19 yang menjadi masalah baru saat ini. Dengan adanya virus ini menjadikan pendidikan berada di tengah pandemi COVID-19. Nah, ketika datangnya masalah ini, pemerintah haruslah sudah siap dalam hal apapun dan segi apapun. Pada tanggal 18 Maret, akhirnya, pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di semua sektor sementara waktu ditunda demi mengurangi penyebaran COVID-19, terutama pada bidang pendidikan. Nah, dengan adanya surat edaran ini, maka kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, yang dijelaskan bahwa proses belajar mengajar akan dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Nah, pembelajaran daring ini pastinya akan membutuhkan teknologi dalam proses kegiatannya. Salah satu contoh teknologinya yaitu e-learning. E-learning adalah pembelajaran berbasis web yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar antara peserta didik dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran kapanpun dan dimanapun. E-learning juga memiliki 3 model dalam pengembangan sistem pembelajarannya, yaitu yang pertama model web course, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pendidikan yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka sama sekali. Yang kedua, model web-centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan antara pembelajaran daring dengan tatap muka atau konvensional. Model ini menekankan pada pemberian materi dengan menggunakan internet dan sebagian lagi menggunakan tatap muka. Aplikasi yang dapat digunakan dalam model ini yaitu Google Classroom, Gmail, dan WhatsApp. Yang ketiga, ada model Xcode Course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Penggunaannya dilakukan dengan cara tatap muka seutuhnya. Situs yang bisa digunakan yaitu Kake, Google, dan Wikipedia, serta Sentry Central. E-learning sangat memungkinkan jika digunakan dalam proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, karena prosesnya yang hanya membutuhkan aplikasi dan internet saja. Program e-learning pun dapat digunakan pada mata pelajaran IPS, karena IPS memiliki karakteristik integratif dan menggunakan pendekatan transdisipliner maupun interdisipliner.
Secara konseptual, e-learning memberikan hal yang baru dalam proses pembelajaran IPS. Proses pembelajaran IPS yang dulunya hanya bersumber dari buku pelajaran maupun media cetak, namun dengan adanya e-learning ini, maka pembelajaran akan lebih luas dan lengkap. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam pengajaran IPS yaitu Google Classroom dan Kahoot. Kenapa harus Google Classroom dan Kahoot? Kenapa tidak aplikasi yang lain? Karena Google Classroom merupakan bagian dari Gateway for Education yang hadir dalam versi aplikasi seluler. Dalam penggunaannya, pendidik dan peserta didik wajib memiliki akun Google agar dapat terhubung. Dengan Google Classroom, kegiatan belajar mengajar akan menjadi lebih produktif dan bermakna. Pendidik dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa ke dalam fitur aplikasi ini. Pendidik juga dapat menghemat waktu dan kertas, serta dapat membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan melakukan pengolahan di satu tempat. Google Classroom pun sangat terjangkau, aman, dan disediakan secara gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan perorangan, serta tidak ada iklan sama sekali. Sementara itu, Kahoot merupakan sebuah platform permainan online yang bisa dilakukan untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Kahoot memiliki beberapa fitur, di antaranya adalah kuis. Nah, pada fitur kuis Kahoot ini, akun peserta atau siswa dapat menjawab melalui perangkat yang telah terkoneksi dengan internet sesuai dengan pertanyaan yang ditampilkan di layar oleh akun guru. Kahoot pun akan membantu pendidik dalam membuat evaluasi penilaian akhir siswa. Dengan menggunakan Kahoot akan menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan lagi bagi siswa, karena sifatnya yang berupa games atau permainan. Nah, dengan ini Google Classroom akan menjadi wadah dari aplikasi Kahoot untuk bisa diakses oleh siswa. Apalagi ketika semua peserta didik diwajibkan untuk belajar di rumah. Kedua aplikasi ini sangat bagus digunakan dan dikombinasikan oleh pendidik dalam pengajaran IPS di tengah pandemi COVID-19. Berikut cara penggunaan Google Classroom dan Kahoot.